Halo Wilujeng Enjing Sadayana. Perkenalkan, nami Abdi Jeremy Atmaja. Maraneh King Saur Abdi Jeremy. Abdi ti kelas 12 MIPA 1, absen 15. Dina video ieu Abdi bade menunjukkan video kenging interview Abdi kalawan narasumber Abdi. Narasumber Abdi namina Sarah Hidayah. Profesi anjeunna nyaeta head manager kanggo hiji perusahaan. Sarah Hidayah teh beralamat imah di Grand Wisata Kota Bekasi. Interview Abdi kalawan Kasarah dipigawe secara online dina dinten Selasa 1 Maret 2024. Wilujeng ngadangu sadayana. Oke Kak, jadi saya izin perkenalan dulu ya Kak. Saya Jeremy Atmaja dari kelas 12 MIPA 1 dari SMA Panguri Luhur 2 Servasius. Ya, Jadi tujuan saya untuk mewawancarai Kakak pada malam hari ini itu untuk tugas panggilan profesi dari sekolah saya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, Kakak boleh perkenalan diri dulu. Mungkin. oke boleh. Perkenalkan nama saya ini Fern Hidayah. Kebetulan saya lagi stay di Bekasi ya untuk saat ini. Dan Hmm. pekerjaan saat ini saya lagi jadi head manager di sebuah event organizer. Base-nya di Jakarta, cuma kami lagi bergerak banyak eventnya di Bali, kayak gitu. Oh, oke Kak. Terus kalau boleh tahu Baik. Kak, latar belakang Mm-mm. latar belakang Kakak tuh waktu masa perkuliahan itu ngambil jurusan apa sih Kak? Dan di universitas mana? Oke, untuk jurusannya, jadi ketika tahun pertama lulus SMA, itu aku emang sebenarnya ada satu universitas yang aku tuju ya, karena emang benar-benar pengen ambil PTN waktu itu, dan Hmm? PTN-nya itu harus keinginan dari orang tua gitu. Nah, waktu di tahun pertama itu karena aku gak lulus SBM waktu itu, karena aku sempat lulus SNMPTN, cuma SNMPTN-nya Oh, itu iya. di Udayana. Oh ya, waktu itu kedokteran Udayana. Cuma waktu itu karena jauh ya mungkin ya, dan di Bali, jadi orang tua ini nggak memperbolehkan waktu itu. Jadi nggak aku ambil, makanya aku ambil SBM itu yang daerah emang yang dituju itu emang sebenarnya UGM kan. Cuma waktu itu Oh, SBM UGM itu nggak dapet, iya. Kemudian aku di tahun pertama lulus itu karena aku nggak mau nganggur gitu, maksudnya kayak nggak mau ilmuku ini nanti malah dalam setahun ini malah kelupa gitu. Jadi aku ambil beasiswa yang emang kebetulan dapat beasiswa sebenarnya dari Jarum sebelumnya. Terus tapi yang Jarum ini karena emang aku nggak minat, jadi aku dapat beasiswa apa ya waktu itu? Lupa aku. Beasiswa korporat kalau nggak salah. Itu wow. di suatu universitas ya. Korporat itu di Universitas Al-Azhar. Kalau kamu tahu Al-Azhar Jakarta Selatan, Oh itu ya, aku saya tahu. ambil, ya, aku ambil jurusan ilmu komunikasi. Oh, Nah, itu. Mm-mm. Kemudian di tahun kedua, aku ambil SBM lagi. Aku coba ujian SBM, terus ambil SIMAK UI, aku ambil ujian mandiri UGM. Kemudian keterimanya di UI gitu, kedokteran hmm. UI gitu Wow, keren Kak, keren banget. ya. Berarti, Jadi dua jurusan itu sih. Mm-mm. oh, Di tahun berarti pertama di jurusannya. swasta itu ya Al Hmm, Azhar sama ilmu komunikasi Al Azhar dan eh, Universitas Indonesia kedokteran gitu. keren Kak. Eh, tapi setelah dari banyak drama-drama atau ya lika-liku tadi Kakak ngambil perkuliahan segala macem, akhirnya Mm-mm. Kakak enjoy nggak sih dengan jurusan jurusan yang Kakak ambil saat itu atau pilihan Kakak yang Kakak ambil saat itu gitu? Untuk enjoy atau enggaknya sih, aku anaknya itu gimana ya, let it flow gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ambil keputusan, kita nggak boleh lari dari tanggung jawab itu. Jadi
kalau dibilang enjoy nggak enjoy, ya sebenarnya 50-50 ya. Kalau dibilang kayak gitu. Soalnya aku kebetulan juga aku emang anaknya juga suka apa ya? Suka learning by doing juga. Jadi menurutku ini kan sesuatu yang baru ya menurutku untuk kesehatan itu. Jadi kesehatan juga menurutku ada. Aku sebenarnya nggak suka buat jadi ke arah sini karena emang ini bukan cita-cita aku gitu. Aku cita-citanya jadi pilot. Terus tiba-tiba karena satu keluarga ini semuanya jurusan kesehatan, aku disuruh jadi seperti kayak mereka. Jadi ya udahlah, ini juga menurutku ada gunanya gitu untuk di kehidupan aku. Walaupun misalnya aku tidak mau melanjutkan untuk menjadi dokter, menurutku ilmunya itu ada fungsinya. Jadi aku enjoy aja untuk belajar gitu. Kak. Yang penting itu adalah ilmunya ya, Kak. Iya, karena emang aku di sini nggak ngincar titelnya, aku ngincar ilmunya sebenarnya gitu. Jadi enjoynya karena ilmunya dapat gitu sih. Oke, Kak. Hmm. Hmm. Terus menurut Kakak, kan tadi Kakak udah sempat mengalami dua itu, Kak. Satu di Hmm. Universitas Al-Azhar, yaitu adalah kampus swasta, sama di UI yang adalah juga PTN. Hmm. Dari dua universitas itu, menurut Kakak, Hmm. seberapa penting sih nama universitas buat saat dunia kerja gitu, Kak? Kalau seberapa penting sih itu penting banget ya sebenarnya. Tapi lebih penting lagi itu sebenarnya akreditasinya ya. Jadi gini, Oh, PTN gini, walaupun kita dapat PTN tapi akreditasinya itu misalnya C atau B minus gitu, itu menurutku suatu perusahaan itu bakalan lihat dari akreditasinya dulu gitu. Misalnya nih, lihat, oh ini dari universitas bla 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 gitu misalnya. Cuma pas dilihat, dicek, ah ternyata dia jurusannya ini akreditasinya C gitu. Ah, berarti ini nggak sebaik itu jurusannya itu. Lulusannya tuh biasa aja berarti kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih perusahaan melihatnya. Nah, terus kemudian dilihat lagi dari IPK kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut aku penting atau enggaknya sebenarnya namanya sih penting ya. Cuma karena biasanya kalau universitas-universitas PTN-PTN yang ternama itu baru tuh penting. Tapi kalau misalnya yang PTN-PTN yang kita aja misalnya nggak jarang gitu dengernya itu biasanya biasa ya. aja sih kalau menurut aku kayak gitu. Jadi Oke. kalau menurut aku PTS pun kalau misalnya PTS-nya akreditasinya A itu bagus-bagus aja gitu di dalam dunia kerja kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibandingin misalkan universitas swasta yang bagus ke seperti kayak UPH atau BINUS gitu misalkan, Hmm. kalau dibanding dengan PTN yang mungkin nggak terlalu terkenal, itu malah potensi masuk ke dunia kerja bakal lebih gede kalau kita di BINUS atau UPH gitu ya Kak, kurang lebihnya. Iya, justru yang kayak gitu yang dicari itu justru yang malah base-nya on Jakarta gitu-gitu. Jadi universitasnya tuh mungkin karena kalau di Jakarta itu ini ya apa mereka itu lebih up to date daripada universitas-universitas yang negeri yang nggak terlalu terkenal akreditasinya lebih rendah daripada universitas swasta yang ada di Jakarta. Jadi nilai saingnya itu lebih lebih apa ya lebih tinggi yang swasta gitu daripada yang negeri itu kayak gitu. Oh iya Kak, soalnya itu untuk buat meluruskan persepsi beberapa orang juga yang PTN tuh udah pasti lebih bagus daripada PTS gitu Kak. Iya benar. Menurut aku sih akreditasinya aja sih yang dibutuhkan gitu. Oke Kak. Berarti jurusan Mm-mm. yang kakak udah ambil selama ini ujung-ujungnya nggak masuk ke, bukan nggak masuk, maaf kak, kayak bukan jurusan yang sebenarnya nyambung sama pekerjaan kakak yang sekarang berarti ya kak? Iya, memang gak nyambung. Gak ada relate-relate-nya ya. Karena Iya kak. yang sekarang ini berbau dengan event gitu. Dengan dunia sosial yang lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah musik, lebih ke arah yang emang eh di ini ya apa di benar-benar di lapangan gitu. Nggak kayak di kesehatan ini kan rata-rata kan emang ujung-ujungnya rumah sakit, apa-apa klinik gitu. Iya kak. Jadi berbanding terbalik gitu.
Terus kakak tadi posisi sekarang kakak sebagai apa? Head manager ya kak? Iya, aku head manager. Itu skill utama apa ya sih kak yang dibutuhin? Kayak skill-skill yang harus dibutuhin banget tuh apa gitu untuk di posisi Aku posisi seperti itu. skill yang paling dibutuhin itu sebenarnya emang manajemen waktu ya. Manajemen waktu, terus habis itu skill lainnya itu ya emang karena aku head manager, jadi aku emang harus menguasai semua yang ada di divisi aku gitu. Kayak misalnya di divisi aku misalnya ada kayak dokumentasi, ada bagian stage management, ada bagian artis, ada bagian uh, venue, ada bagian logistik, semuanya itu aku harus bisa uh, kendaliin mereka semua gitu. Dan aku juga harus bisa di posisi mereka gitu. Karena gimana caranya kita bisa kendaliin kalau kita juga nggak bisa di posisi mereka gitu. Ya, gitu. Nah itu skill yang harus dimiliki sih sebenarnya. Itu kalau boleh tahu kak, biasanya kan di setiap posisi Mm-mm. itu kan ada tantangan sendiri. Kayak Mm-mm. entah menghadapi situasi yang seperti apa gitu. Nah itu tantangannya biasanya apa aja kak? Tantangannya. Hmm. Kalau tantangannya tuh biasanya eh musiman ya. Jadi yang namanya kita di bidang entertainment, terus event itu pasti kita juga punya saingan gitu. Nah, Oh iya. yang namanya saingan itu ya kadang lebih kreatif daripada kita gitu kan. Jadi mereka punya ide yang lebih apa ya, lebih wow gitu, lebih lebih oke. Terus mungkin mereka lebih dapat artisnya lebih bagus, terus venue-nya lebih oke gitu. Itu yang jadi salah satu tantangan dan salah satu hambatan sebenarnya untuk daya saing untuk di event-event kayak gitu sih. Selebihnya nggak ada sih. Paling ya apa ya? Kalau hambatan-hambatan kecil tuh kayak paling miskom gitu-gitu aja sih. Oh iya. Kalau itu sering terjadi sih kak. Di dunia sekolah pun sering terjadi seperti itu. Iya bener. Mungkin ini kak, ini karena udah mau masuk akhir interview, aku mau nanya lagi Mm-mm. kak, ini selama kakak jadi proses kakak dari apa namanya, mungkin dari fresh graduate sampai sekarang di posisi head Mm-mm. manager, Mm-mm. prosesnya itu sesulit apa sih kak? Mungkin kakak bisa dari kasih rating dari rentang 1 sampai 10 gitu, prosesnya tuh sesulit apa gitu? Oh, kalau proses ya. Kalau proses ya sulitnya sih 6 ya menurut aku. 7 deh, 7. Ini Oh, maksudnya semakin tinggi semakin sulit kan? ya, makin ini semakin sulit. Ah, 7. Heeh. 7 karena aku mikirnya kenapa aku bisa di angka tersebut karena yang kita butuhkan itu sebenarnya untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan adalah relasi. Jadi semakin banyak relasi, semakin banyak orang yang mendukung kita untuk menjadi apa yang kita inginkan gitu. Kita Oh, bisa reach gitu sesuatu dengan orang-orang terdekat kita. Tuh. jadi emang fokusnya di kuliah tuh bukan cuma cari ilmu doang, tapi fokus untuk cari relasi itu juga Hmm, sesuatu hal yang penting ya kak. benar. Di dalam kuliah kan emang ada ini juga ya, bukan akademik aja kan, ada non akademik. Nah itu aku juga cukup aktif ya di kampus aku waktu itu. Kakak ikut semacam organisasi gitu ketika. Iya, aku ikut BEM, aku ikut HIMA gitu-gitu. Oh, hmm. Mm-mm. Antar Bagus kampus tuh. pun waktu itu ikut, pernah aku IKASMAS. Waktu itu Ista. ada, ya IKASMAS itu ikatan mahasiswa apa ya? Aku lupa singkatannya. Pokoknya IKASMAS gitu deh. Itu aku sempat jadi divisi apa ya? Budaya dan apa itu waktu itu. Jadi kayak kayak PR gitu. Oh, wah. Hmm, kayak PR-nya. Ah, ingat buat refreshing saya pas masuk dunia kuliah. Iya benar. Pokoknya sebenarnya itu tuh relasi yang jadi kunci utama karena kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada relasi untuk saat ini ya. Untuk dunia saing pekerjaan itu relasi sangat dibutuhkan gitu. Jadi semakin banyak relasi pasti semakin banyak yang membantu kamu
gitu. Oh, oke Kak. Sangat amat nice Oke, info Kak. oke, Oke Kak. Pertanyaan dari aku ya, udah habis. Mungkin Kakak oke. ada kata-kata penutup atau saran mungkin buat saya yang sebentar lagi bakal masuk dunia perkuliahan gitu Kak. Oke, untuk saran aku ya, semangat untuk mengejar apapun itu yang kamu inginkan. Apapun yang nanti hasilnya kamu dapatkan itu, kamu harus tetap syukuri. Terus kamu tetap harus jalani. Nggak boleh langsung, misalnya kamu nggak sesuai sama yang kamu inginkan, itu kamu langsung berhenti di situ aja. Kamu harus tetap reach out sampai kamu dapetin gitu, karena sebuah kegagalan itu biasanya awal dari perjalanan kamu untuk menuju kemenangan gitu. Jadi eh, tetap yang tadi itu aku selalu bilang, perbanyak relasi, karena apapun itu, sesulit apapun diri kamu, ketika kamu ada banyak teman di sekitar kamu, itu bakalan banyak orang yang bakalan dukung kamu kayak gitu. Oke Kak. Makasih banyak ya Kak buat sarannya. Oke, ya, Interview kita mungkin sampai sini aja ya Kak. oke, udah cukup berarti ya. Cukup Kak. Makasih banyak Oke. ya Kak. Oke, Udah sama-sama. Last night I had a dream about you. In this dream I analyzed beside them, and it seemed like everyone was significant. That kind of insight I waited so long. Don't come a little closer as we analyze. The jam rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little data we were analyzing all night long. The time is right to fit my model around you. You're feeling right, you fit your model around too. But suddenly, I see the sunny sunshine. Before I knew it, the dream it was gone. Oh, I don't know what to do about this dream and you. I hope this dream comes true. 中午的面试是凭中午可以得出的结论是，大学里的专业有些与我们要做的工作关系不大。然而，我们必须在学习之前尽可能不断加深我们的知识，因为这些知识是我们以后在工作、世界中会用到的。不要成为一个不想寻找关系的人。关系是我们搞工作是解决我们的非常重要的东西。这就是我的结论，谢谢。